Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang ibu sayangi, ini adalah materi bab 6 kelas 5 tentang kalor. Insya Allah pada PTS nanti bahannya adalah bab 6 dan bab 7, kalor dan siklus air. Pembahasan siklus air sudah ada di YouTube Bu Erma, silahkan kamu dicari. Yang ini adalah tentang kalor. Oke, kita lihat nomor 1. Kalau di buku cetak kamu ESPS IPA ini ada dari halaman 92 sampai 95. Semangat ya. Nomor 1. Perpindahan panas pada gambar terjadi dengan sini ada api, tangan kita didekatkan, lalu kita merasa hangat. Jadi api ini dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, dia bisa berpindah secara radiasi ke tangan kita. Walaupun sebenarnya dibantu juga oleh konveksi oleh gas yang ada di sekitarnya. Jadi kalau dia cuma satu begini kita jawab saja radiasi, karena api adalah gelombang elektromagnetik sama dengan cahaya matahari, sinar laser dan lain-lain. Oke, nomor 2. Perpindahan panas dengan cara konduksi ditunjukkan oleh aktivitas konduksi. Itu berarti dia merambat melalui logam. Kita cari yang logam yang mana? Di sini ada batang sendok, ini adalah logam. Biasanya terbuat dari baja ya, atau besi yang dilapis nikkel. Nomor 3, benda-benda berikut yang mudah menghantarkan panas. Logam-logam yang mudah menghantarkan panas. Ada besi dan aluminium. Kaca juga. Oke, nomor 4. Berikut ini adalah peristiwa yang menunjukkan perubahan wujud menguap. Menguap itu berarti dari wujud padat, dari wujud cair berubah menjadi wujud gas. Oke, di sini ada evaporasi, air menjadi awan. Kalau air menguap pada suhu 100 derajat Celcius karena direbus, itu namanya mendidih. Tapi kalau di bawah 50 derajat Celcius dia menguap karena panas matahari, maka namanya evaporasi. Nomor 5. Jika es dituangkan ke dalam gelas, pada dinding gelas bagian luar akan terbentuk titik-titik air. Hal tersebut disebabkan oleh jadi di bagian luarnya itu ada gas yang karena dinginnya es di gelas kemudian mengembun berubah menjadi titik-titik air. Kita lihat yang ada kata mengembun, udara di sekitar gelas sehingga mengembun. Oke, nomor 6. Benda yang dapat mengalami perubahan wujud mencair ketika dipanaskan adalah jadi benda padat dipanaskan menjadi cair. Apa aja ya? Coklat bisa. Karbit itu yang buat itu ya, isi balon buat supaya pisang cepat matang diempos. Kayu nggak bisa. Es batu, margarin, dan coklat. Pernyataan yang benar tentang konduktor panas adalah konduktor itu adalah penghantar panas yang baik. Iya, ini ya, sifat konduktor umumnya dimiliki oleh benda-benda logam. Isolator adalah benda-benda non-logam dan juga bukan kaca, sendok, kayu. Bagian yang bersifat konduktor ditunjukkan oleh nomor. Konduktor adalah yang aluminium ya, yang besi, yang logamnya itu. Jadi logamnya itu ditunjukkan oleh nomor 9. Ini katanya jawabannya C, 3 dan 4. Nomor 10, air panas yang dimasukkan ke dalam termos tidak akan menjadi dingin dengan cepat. Hal ini dikarenakan termos menghambat energi panas keluar dari dalam termos, baik secara konduksi, radiasi maupun secara konveksi. Tutupnya menghambat secara konduksi, makanya tutupnya dari plastik atau dari kayu, dari bahan-bahan isolator. Sementara bagian yang mengkilat seperti perak di tengah-tengah termos itu menghambat secara radiasi sehingga panasnya kembali lagi ke dalam. Warna putih itu kan memancarkan cahaya matahari, memantarkan panas ya. Kemudian ruang hampa atau ya di antara termos yang bagian dalam dengan luar itu kan ada ini udara ya, ada ruang hampa.
Itu untuk menghambat terjadinya perpindahan panas secara konveksi. Tuh. Oke, nomor 11, saat memegang sendok untuk mengaduk kopi yang panas, kita merasakan panas. Contoh perpindahan panas adalah, jadi kalau sendok berarti logam, kita cari aja konduksi. Perhatikan peristiwa berikut. Konveksi ditunjukkan oleh nomor, kita cari sinar matahari, gelombang elektromagnetik itu radiasi. Sayur bayam boleh, dia ada airnya. Angin laut dan angin darat betul, dia ada gasnya, bisa mengalir 2 dan 3. Ini ya. Oke, lanjut. 13. Perpindahan panas yang serupa dengan peristiwa yang diberi tanda X adalah, diberi tanda X itu adalah bagaimana api itu bisa memancarkan panas. Maka nomor 13 kita bilang yang sama dengan itu adalah bagaimana matahari menyebabkan dunia ini panas di siang hari. Oke, nomor 14. Peristiwa perubahan wujud benda pada gambar di atas adalah, ini mentega. Mentega akan mencair. 15. Peristiwa dan perubahan wujudnya. Kita lihat nomor 15, peristiwa dan perubahan wujudnya yang betul apa sih? Parfum disemprot ke udara itu namanya menguap, tidak ada ya. Es krim dibiarkan di tempat terbuka itu juga akan mencair. Salah, harus tutup jerigen bensin dibuka, dia akan menguap, mencair, salah. Yang terakhir, terbentuknya titik-titik air mengembun. Ya, betul, kita jawab A ya. 16. Contoh peristiwa yang sesuai dengan perubahan wujud benda yang ditunjuk oleh huruf X adalah, X itu adalah dari gas menjadi padat. Dari gas menjadi padat, kalau nggak salah menyublim. Kita lihat ya, terbentuknya butiran salju dari udara. Ya, betul. Jadi kalau terlalu tinggi di bawah itu hasil evaporasi itu kan uap ya, yang berupa awan pertama. Terus di bawah tinggi sampai ke atmosfer bagian atas itu kadang-kadang kalau langsung turun itu turunnya berupa salju atau hujan es. Oke, dia sebenarnya namanya kristalisasi. Alkohol yang dibiarkan di udara terbuka akan mengalami peristiwa perubahan wujud. Jadi perubahan wujud pada alkohol adalah menguap. Untuk menguap dia membutuhkan panas. Makanya kalau kita taruh di tangan terasa dingin lalu dia hilang. Karena untuk menguap dia mengambil panas dari tangan kita. Bagian wajan yang tergolong konduktor panas ditunjukkan oleh nomor. Jadi konduktor panas itu adalah bagian yang dipanasin ya, yang jelas yang ada logamnya. Jadi nomor 18 mungkin jawabannya adalah 2 dan 4. Kacanya juga panas ya kalau dipegang, makanya di atas kaca itu ada ebonit. 19. Contoh kegunaan isolator panas dalam kehidupan sehari-hari adalah, isolator panas dalam kebutuhan sehari-hari untuk pegangan panci yang terbuat dari ebonit atau plastik. Kalau zaman dulu sih masih ada yang dari kayu ya, sekarang udah nggak ada. 20. Benda-benda berikut yang tidak menggunakan bahan isolator panas adalah, ini semua ada isolatornya buat pegangan tapi paku tidak ada. Jadi kita bisa jawab D ya. Coba nih kita tes, kirim berapa nih nilainya. Kadang-kadang Bu Irma yang bikin, Bu Irma lupa kuncinya. Oke ya, ini 100. Silakan disimak dengan baik. Lalu kamu ini ada GF-nya yang bisa dikerjakan. Kerjakan GF-nya. Insya Allah kalau sudah belajar kalor dan siklus air, kamu sudah bisa mengerjakan PTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.